Cerita ini terjadi di kota kecil bernama Mycomb, Alabama. Waktunya adalah tahun 1930-an, masa depresi besar. Tokoh utamanya adalah seorang gadis kecil bernama Jean Louise Finch. Semua orang memanggilnya Scout. Dia tinggal bersama kakak laki-lakinya, Jem, dan ayah mereka, Atticus. Ibu mereka sudah meninggal ketika Scout masih sangat kecil. Mereka juga memiliki seorang pembantu rumah tangga bernama Calpurnia. Atticus adalah seorang pengacara yang bijaksana dan baik. Pada musim panas, seorang anak laki-laki bernama Dill datang untuk tinggal di sebelah rumah mereka. Scout, Jem, dan Dill menjadi teman baik. Mereka sangat penasaran dengan seorang tetangga yang misterius bernama Bo Radley. Bo Radley tidak pernah keluar dari rumahnya. Ada banyak rumor dan cerita menakutkan tentang dirinya di kota. Tiga anak itu sering bermain di depan rumah Radley. Mereka berharap suatu hari bisa melihat Bo Radley. Musim panas itu, Dill pergi kembali ke rumahnya di Mississippi. Scout merasa sangat bosan tanpa temannya. Jem, kakaknya, sudah terlalu besar untuk bermain dengannya. Scout menantikan hari pertama sekolah dengan penuh semangat. Namun, pengalaman itu sangat mengecewakannya. Gurunya, Miss Caroline, adalah seorang guru baru yang muda. Miss Caroline marah karena Scout sudah bisa membaca. Guru itu berkata Atticus tidak boleh mengajarinya lagi. Scout juga mencoba menjelaskan tentang Walter Cunningham. Walter adalah anak miskin yang tidak bisa membawa makan siang. Miss Caroline tidak mengerti situasi keluarga di Mycomb. Scout merasa dihukum karena pengetahuannya. Dia memutuskan dia tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Hari pertama sekolah berakhir dengan buruk bagi Scout. Scout berkelahi dengan Walter Cunningham di sekolah. Jem melihat perkelahian itu dan menghentikannya. Jem mengundang Walter untuk makan siang di rumah mereka. Walter berasal dari keluarga yang sangat miskin. Di meja makan, Walter menuangkan banyak saus di makanannya. Scout merasa jijik dan berkomentar tentangnya. Calpurnia, pembantu mereka, memanggil Scout ke dapur. Calpurnia memarahi Scout karena tidak sopan kepada tamu. Scout belajar bahwa dia harus menghormati semua orang. Kembali ke sekolah, Miss Caroline melihat kutu di rambut Burris Ewell. Burris sangat marah dan kasar kepada guru. Keluarga Ewell terkenal sebagai keluarga yang bermasalah di Mycomb. Atticus mendengar cerita Scout tentang hari itu. Atticus membuat kesepakatan dengan Scout.
Scott setuju untuk terus pergi ke sekolah, dan Atticus akan terus membacakan cerita untuknya di malam hari. Scott menemukan sesuatu di lubang pohon oak tua dekat rumah Radley. Itu adalah 2 permen karet yang dibungkus. Jem marah dan menyuruhnya membuangnya. Dia takut barang itu berasal dari Bo Radley. Namun, Scott tetap memakan permen karet itu. Kemudian, mereka menemukan harta karun lain di lubang yang sama. Kali ini, mereka menemukan 2 koin logam yang berkilau. Mereka memutuskan untuk menyimpan koin-koin itu. Mereka penasaran siapa yang meninggalkan hadiah-hadiah ini. Mungkin itu adalah pesan rahasia dari seseorang. Pohon itu menjadi tempat yang menarik dan misterius. Scott dan Jem mulai memeriksa lubang itu setiap hari. Mereka berharap akan menemukan lebih banyak harta karun. Ini adalah petualangan kecil mereka sendiri di Maichom. Cerita tentang Bo Radley tidak lagi terlalu menakutkan. Scott menghabiskan lebih banyak waktu dengan tetangganya, Miss Maudie Atkinson. Miss Maudie adalah seorang wanita yang ramah dan baik hati. Dia suka berkebun dan sering berada di luar rumah. Scott dan Miss Maudie sering duduk di beranda dan berbicara. Miss Maudie menjelaskan bahwa beberapa rumor tentang Bo Radley tidak benar. Dia mengatakan bahwa Bo Radley dulu adalah seorang anak laki-laki yang baik. Miss Maudie juga membela Atticus Finch, ayah Scott. Dia berkata bahwa Atticus adalah pria yang paling jujur di kota. Scott belajar banyak hal dari percakapan mereka. Miss Maudie memperlakukan Scott seperti orang dewasa. Ini membuat Scott merasa dihormati dan dipahami. Hubungan mereka menjadi sangat penting bagi Scott. Miss Maudie adalah teman dan penasihat yang baik. Melalui Miss Maudie, Scott mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pada malam musim panas, Jem, Dill, dan Scott memutuskan untuk mengintip ke jendela rumah Radley. Mereka ingin melihat Bo Radley, tetapi mereka sangat takut. Mereka menyelinap melewati pagar dan masuk ke halaman belakang. Ketika Jem mendekati rumah, bayangan muncul di dekat jendela. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Anak-anak itu berlari sangat cepat untuk melarikan diri. Saat mereka melompati pagar, terdengar suara tembakan. Ternyata, Nathan Radley, kakak Bo, menembak ke udara. Semua orang di lingkungan itu keluar rumah karena suara itu. Jem kehilangan celananya saat berlari di pagar kawat. Mereka kembali ke rumah dengan aman, tetapi Jem sangat khawatir tentang celananya. Atticus menanyai mereka tentang kejadian malam itu.
Jem berbohong dan berkata mereka hanya bermain poker. Scott merasa bersalah karena mereka tidak jujur kepada Atticus. Malam itu adalah petualangan yang menakutkan dan penuh misteri. Sekolah dimulai lagi dan Scott masuk kelas 2. Jem dan Scott menemukan hadiah lain di lubang pohon. Ada 2 patung kecil yang terbuat dari sabun. Patung itu mirip dengan Jem dan Scott. Mereka sangat terkejut dan senang. Kemudian, mereka menemukan permen karet dan koin kuno. Mereka memutuskan untuk meninggalkan surat ucapan terima kasih. Namun, keesokan harinya, lubang pohon ditutup dengan semen. Mereka bertanya kepada Nathan Radley, saudara laki-laki Bo. Nathan berkata pohon itu sakit dan perlu ditutup. Jem sangat sedih dan menangis di depan ayahnya. Atticus berkata mungkin Nathan mengatakan yang sebenarnya. Tapi Scott curiga Bo Radley adalah pemberi hadiah itu. Hubungan mereka dengan Bo Radley menjadi lebih misterius. Pada musim dingin itu, untuk pertama kalinya, salju turun di Maichom. Scott dan Jem sangat terkejut dan senang. Mereka belum pernah melihat salju sebelumnya. Mereka membuat manusia salju di halaman depan. Atticus mengatakan bahwa salju itu sangat langka di Alabama. Malam itu, terjadi kebakaran di rumah Miss Maudie. Semua orang di lingkungan itu keluar untuk membantu. Atticus menyuruh Scott dan Jem untuk berdiri jauh dari rumah. Scott merasa kedinginan di luar, jadi seseorang memberinya selimut. Mereka tidak tahu siapa yang meletakkan selimut itu di bahunya. Kemudian, Atticus menyadari bahwa itu pasti dilakukan oleh Bo Radley. Rumah Miss Maudie hancur, tetapi dia tidak sedih. Dia berkata dia selalu ingin kebun yang lebih kecil. Scott dan Jem belajar tentang kebaikan dan komunitas dari kejadian ini. Scott dan Jem pergi ke Vinces Landing untuk merayakan Natal bersama keluarga mereka. Sepupu mereka, Francis, juga ada di sana. Francis sangat menjengkelkan dan suka memprovokasi Scott. Dia mengatakan hal-hal buruk tentang Atticus karena Atticus membela Tom Robinson. Scott menjadi sangat marah mendengar kata-kata Francis. Dia tidak bisa menahan diri dan memukul Francis. Paman Jack menghukum Scott karena berkelahi. Kemudian, Scott menjelaskan kepada Paman Jack mengapa dia marah. Paman Jack mengerti dan berjanji tidak akan memberitahu Atticus. Namun, Atticus akhirnya mengetahui kejadian itu. Atticus berbicara dengan Scott tentang pentingnya menjaga ketenangan. Dia meminta Scott untuk mencoba mengendalikan emosinya.
Scott merasa sedih karena telah membuat Atticus kecewa. Dia belajar bahwa terkadang lebih baik tidak melawan. Perjalanan pulang terasa sunyi dan penuh pikiran. Anak-anak di sekolah mengejek Scott dan Jem karena ayah mereka tua dan tidak melakukan hal-hal menarik. Mereka mengeluh kepada Atticus bahwa dia tidak seperti ayah lain. Suatu hari, seekor anjing gila bernama Tim Johnson muncul di jalan. Sheriff Tate memberi Atticus senapannya. Atticus menembak anjing itu dengan satu tembakan yang sangat akurat. Scott dan Jem sangat terkejut dengan kemampuan ayah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Atticus adalah penembak terbaik di kota bertahun-tahun yang lalu. Miss Maudie menjelaskan bahwa Atticus berhenti berburu karena dia percaya itu tidak adil untuk hewan. Dia mengatakan Atticus memiliki bakat tetapi memilih untuk tidak memamerkannya. Jem memperingatkan Scott untuk tidak membanggakan hal ini di sekolah. Dia berkata, jika dia bangga, itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Scott akhirnya memahami bahwa keberanian sejati bukan tentang kekuatan fisik. Dia mulai melihat ayahnya dengan cara yang baru dan lebih hormat. Setiap kali Scott dan Jem berjalan melewati rumahnya, Mrs. Dubose selalu menghina mereka. Dia memanggil Atticus dengan nama-nama buruk karena membela Tom Robinson. Suatu hari, James sangat marah dan menghancurkan semua bunga kamelia milik Mrs. Dubose. Atticus memaksa James untuk meminta maaf kepada Mrs. Dubose. Hukuman James adalah membacakan buku untuk Mrs. Dubose setiap hari setelah sekolah. Scott harus ikut dengan James selama hukuman itu. Mrs. Dubose tampak sangat tua dan sakit, dan dia sering mengalami kejang aneh. Setelah beberapa minggu, hukuman membaca itu akhirnya selesai. Tidak lama kemudian, Mrs. Dubose meninggal. Atticus menjelaskan bahwa Mrs. Dubose adalah seorang pecandu morfin. Dia ingin berhenti minum obat sebelum dia meninggal. Membaca buku membantu Mrs. Dubose mengalihkan pikirannya dari rasa sakit. Atticus berkata bahwa Mrs. Dubose adalah wanita paling berani yang pernah dia kenal. Dia mengajari anak-anaknya tentang keberanian sejati. Keberanian adalah ketika kamu terus berusaha meskipun kamu tahu kamu akan kalah. Calpurnia membawa Scott dan James ke gerejanya. Gereja itu terletak di lingkungan masyarakat kulit hitam. Banyak jemaat menyambut mereka dengan hangat. Namun, seorang wanita bernama Lula tidak senang. Lula bertanya mengapa Calpurnia membawa anak-anak kulit putih. Calpurnia menjawab dengan tegas bahwa mereka adalah tamunya. Jemaat lainnya mendukung Calpurnia dan anak-anak. Scott memperhatikan bahwa gereja itu sangat sederhana. Tidak ada buku nyanyian karena kebanyakan jemaat tidak bisa membaca.
Pemimpin gereja menyanyikan setiap baris lagu, lalu jemaat mengikutinya. Mereka mengumpulkan uang untuk membantu keluarga Tom Robinson. Scott terkejut karena mereka sangat miskin tetapi masih mau berbagi. Calpurnia berbicara dengan dua cara yang berbeda. Satu dengan majikannya dan satu dengan keluarganya di gereja. Pulang dari gereja, Scott memikirkan banyak hal baru. Dia mulai memahami kehidupan yang berbeda dari masyarakat kulit hitam di Maichom. Bibi Alessandra, kakak ayah, datang untuk tinggal di Maichom. Dia ingin mengajar Scott bagaimana menjadi seorang gadis muda yang baik. Scott tidak senang dengan aturan baru dan pakaian yang bagus. Bibi Alessandra sangat berbeda dengan Atticus. Dia sangat peduli dengan tradisi keluarga dan reputasi mereka. Atticus meminta anak-anak untuk mendengarkan bibi mereka. Ini membuat Scott merasa bingung dan sedih. Rumah Finch terasa tegang dan tidak nyaman. Bibi Alessandra mengundang wanita-wanita dari kota untuk minum teh. Scott harus ikut dan bersikap sopan. Dia mendengar mereka membicarakan orang lain dengan tidak baik. Scott belajar bahwa menjadi seorang lady itu sulit dan membosankan. Dia lebih suka bermain dengan Jem dan Dil seperti biasa. Namun, dia mencoba untuk menghormati keinginan ayahnya. Suatu malam, Scott menemukan Dil bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dil telah melarikan diri dari rumahnya karena dia merasa tidak diinginkan. Scott sangat terkejut dan memanggil Jem. Jem bersikeras bahwa mereka harus memberitahu Atticus. Scott marah dan mengatakan itu bukan urusan Jem. Mereka mulai bertengkar dengan suara keras. Atticus mendengar suara mereka dan masuk ke kamar. Atticus dengan tenang memutuskan bahwa Dil bisa tinggal untuk malam ini. Dil makan malam dan kemudian pergi tidur. Keesokan paginya, Atticus memberitahu keluarga Dil bahwa dia aman. Ibu Dil mengizinkannya tinggal di Maichom untuk sisa musim panas. Scott dan Jem berbaikan setelah pertengkaran mereka. Mereka semua senang Dil bisa tinggal. Suasana kota menjadi tegang. Atticus pergi ke penjara kota pada malam hari. Dia ingin melindungi Tom Robinson. Jem, Scott, dan dikutip mengikutinya secara diam-diam. Mereka melihat Atticus duduk di depan penjara. Kemudian, beberapa mobil tiba. Sekelompok pria keluar dari mobil-mobil itu. Mereka adalah kerumunan yang marah. Kerumunan itu ingin menangkap Tom Robinson. Atticus berbicara dengan mereka dengan tenang.
Scott berlari ke arah ayahnya. Dia tidak mengerti bahaya situasi itu. Scott mulai berbicara dengan salah satu pria di kerumunan itu. Percakapannya yang polos membuat para pria itu malu. Akhirnya, kerumunan itu bubar dan pergi. Hari sidang akhirnya tiba. Banyak orang dari luar kota datang ke pengadilan. Atmosfer di kota sangat tegang. Atticus memperingatkan anak-anaknya untuk tetap di rumah. Namun, Scott, Jem, dan Dill penasaran dan pergi diam-diam. Mereka tidak bisa masuk ke ruang sidang karena penuh. Reverend Cass, pendeta dari gereja kulit hitam, melihat mereka. Dia dengan baik hati membawa mereka ke balkon. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh ruangan. Tom Robinson duduk bersama Atticus di depan. Hakim Taylor memasuki ruangan dan semua orang berdiri. Sidang untuk Tom Robinson secara resmi dimulai. Jaksa penuntut, M.R. Gilmer, memanggil saksi pertamanya. Saksi itu adalah Hemer Hectate, Sheriff Kota. Scott dan Jem merasa gugup untuk Atticus dan Tom. Sheriff Hectate adalah saksi pertama di pengadilan. Dia menjelaskan apa yang terjadi pada malam 21 November. Ayah Mayella, M.R. Ewell, meneleponnya untuk datang ke rumah mereka. Tate menemukan Mayella Ewell terluka di lantai rumah. Dia melihat memar di wajah dan lehernya. Mayella menuduh Tom Robinson telah menyerangnya. Kemudian, Tate pergi ke rumah Tom Robinson. Dia membawa Tom kembali ke rumah Ewell. M.R. Ewell mengidentifikasi Tom sebagai penyerangnya. Sheriff Tate mengatakan bahwa tidak ada dokter yang memeriksa Mayella. Ini adalah informasi yang penting. Atticus Finch kemudian mengajukan pertanyaan kepada Sheriff Tate. Atticus ingin tahu sisi mana dari wajah Mayella yang terluka. Tate menjawab bahwa memar ada di sisi kanan wajahnya. Kesaksian ini sangat penting untuk pembelaan Tom Robinson. Mayella Ewell dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia sangat gugup dan hampir menangis. Mayella mengatakan bahwa Tom Robinson menyerangnya. Dia bersumpah bahwa ceritanya adalah kebenaran. Namun, Atticus bertanya dengan sopan dan hati-hati. Dia menunjukkan bahwa Mayella tidak punya teman. Hidupnya sangat menyedihkan dan sengsara. Mayella mengaku bahwa ayahnya kadang-kadang memukulnya. Kemudian, Atticus meminta Tom Robinson untuk berdiri. Semua orang bisa melihat bahwa lengan kirinya cacat.
Luka di wajah Mayela ada di sisi kanan. Ini berarti penyerangnya kemungkinan menggunakan tangan kiri. Atticus membuktikan bahwa Tom tidak bisa melakukan kejahatan itu. Mayela menjadi marah dan menolak menjawab lebih banyak pertanyaan. Dia berteriak kepada hakim dan lari dari ruang sidang. Tom Robinson dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Atticus bertanya kepadanya dengan sopan. Tom menjelaskan bahwa dia sering membantu Mayela Ewell. Dia mengatakan dia merasa kasihan padanya. Mayela meminta tolong untuk memperbaiki pintu. Namun, pintu itu sebenarnya tidak rusak. Kemudian, Mayela tiba-tiba memeluk dan mencium Tom. Tom sangat ketakutan dan langsung lari. Dia tidak pernah menyakiti Mayela. Sayangnya, lengan kiri Tom cacat sejak kecil. Ini membuktikan dia tidak bisa memukul Mayela. Namun, jaksa Emer Gilmer kemudian menginterogasi Tom. Emer Gilmer bertanya mengapa Tom terus membantu Mayela. Pertanyaan ini membuat Tom terdengar bersalah. Atticus berdiri di depan juri untuk memberikan pidato penutupannya. Dia meminta juri untuk mengabaikan prasangka rasial mereka. Atticus menjelaskan bahwa tidak ada bukti medis yang melawan Tom Robinson. Dia mengatakan bahwa saksi utama, Mayela Ewell, berbohong. Atticus berpendapat bahwa Tom Robinson tidak bersalah. Dia berkata bahwa sistem pengadilan harus adil untuk semua orang. Atticus mengingatkan juri tentang pentingnya kesetaraan di depan hukum. Pidatonya sangat emosional dan kuat. Dia memohon kepada juri untuk melakukan tugas mereka dengan hati nurani. Atticus mengatakan bahwa keyakinan harus berdasarkan fakta, bukan ketakutan. Dia menyimpulkan bahwa kasus ini sederhana dan jelas. Setelah pidato, Atticus duduk dengan tenang. Penonton di ruang sidang terdiam sejenak. Mereka terkesan dengan kata-kata Atticus yang berani. Sekarang, keputusan ada di tangan juri. Semua orang di ruang sidang menunggu dengan tegang. Juri kembali setelah berdiskusi untuk waktu yang lama. Wajah mereka terlihat serius. Ketua juri memberikan selembar kertas kepada hakim. Hakim membaca keputusan itu dengan suara keras. Juri menyatakan Tom Robinson bersalah. Keputusan itu adalah sebuah kejutan yang buruk. Atticus segera meninggalkan ruangan dengan cepat. Orang kulit hitam di balkon berdiri untuk menghormatinya. Mereka tahu Atticus telah melakukan yang terbaik. Jem menangis karena merasa sangat sedih dan marah.
Dia tidak bisa percaya dengan ketidakadilan itu. Scott juga merasa hancur hati. Mereka pulang ke rumah dengan perasaan berat. Keesokan paginya, Atticus bangun lebih awal seperti biasa. Namun, James dan Scott merasa sangat sedih dan marah. Mereka tidak bisa percaya bahwa Tom Robinson dinyatakan bersalah. Banyak makanan tiba di rumah mereka dari orang-orang di kota. Ini adalah cara mereka menunjukkan dukungan untuk Atticus. Miss Maudie memanggil anak-anak untuk datang ke rumahnya. Dia mencoba menghibur mereka dengan kue. Dia berkata bahwa beberapa orang di Maichomp juga kecewa dengan keputusan juri. James masih sangat kesal dan bertanya mengapa orang bisa begitu tidak adil. Atticus menerima telepon yang mengancam. Dia khawatir tentang keselamatan keluarganya. Namun, dia mengatakan kepada anak-anak untuk tetap tenang dan berani. Bob Ewell menghadap Atticus di jalan dan meludahi wajahnya. Atticus hanya membersihkan wajahnya dan terus berjalan. Dia menjelaskan kepada James bahwa dia membiarkan hal itu terjadi agar Bob Ewell bisa melampiaskan amarahnya. Atticus duduk di ruang tamu bersama James dan Scott. Dia menjelaskan bahwa Tom Robinson akan mengajukan banding. Proses banding akan memakan waktu yang lama. Atticus masih memiliki harapan untuk Tom. James sangat marah dengan ketidakadilan di pengadilan. Dia bertanya mengapa juri selalu memihak orang kulit putih. Atticus menjawab bahwa sistem hukum tidak sempurna. Namun, dia percaya pada hukum dan prosesnya. Scott bertanya apakah mereka akan menang di pengadilan yang lebih tinggi. Atticus mengatakan kemungkinan itu ada. Percakapan itu membuat James sedikit lebih tenang. Keluarga Finch tetap bersatu menghadapi masalah ini. Mereka semua berharap untuk hasil yang lebih baik. Aunt Alessandra mengadakan pertemuan untuk para wanita di rumahnya. Pertemuan itu adalah pertemuan kelompok misionaris gereja. Scott harus mengenakan gaun yang bagus dan membantu melayani tamu. Para wanita membicarakan tentang membantu orang miskin di Afrika. Namun, mereka juga mengatakan hal-hal buruk tentang orang kulit hitam di kota mereka sendiri. Scott merasa ini sangat tidak adil dan munafik. Atticus tiba-tiba pulang dengan wajah yang sangat serius. Dia membawa berita buruk kepada Aunt Alessandra dan Miss Maudie. Tom Robinson telah ditembak dan dibunuh saat mencoba melarikan diri dari penjara. Mereka semua sangat terkejut dan sedih. Atticus mengatakan bahwa Tom kehilangan harapan setelah pengadilan. Setelah mendengar berita itu, Aunt Alessandra dan Miss Maudie kembali ke pertemuan.
Mereka menyembunyikan kesedihan mereka dari para tamu lainnya. Scout belajar untuk bertindak seperti seorang wanita yang sopan, seperti yang diinginkan bibinya. Musim panas telah berakhir dan Scout akan mulai sekolah lagi. Suatu hari, Atticus menerima telepon dari kantor. Wajahnya menjadi sangat serius. Dia memberitahu Alessandra, Calpurnia, dan Scout untuk duduk. Atticus mengumumkan berita buruk. Tom Robinson telah mencoba melarikan diri dari penjara. Penjaga penjara menembaknya. Tom tewas karena luka-lukanya. Scout merasa sangat sedih dan bingung. Dia ingat persidangan dan ketidakadilan yang dialami Tom. Atticus menjelaskan bahwa Tom kehilangan harapan. Tom merasa tidak ada keadilan untuknya di pengadilan. Kota Maichomp membicarakan berita ini selama beberapa hari. Banyak orang hanya mengatakan, itu hal yang biasa terjadi. Scout akhirnya memahami arti penting dari pekerjaan Atticus. Musim panas berakhir dan sekolah dimulai lagi untuk Scout. Dia sekarang di kelas 3 dan guru barunya bernama Miss Gates. Di kelas, mereka belajar tentang pemerintahan demokrasi di Amerika. Miss Gates berkata bahwa di Amerika tidak ada penganiayaan terhadap orang. Scout merasa bingung dengan kata-kata gurunya. Dia ingat bagaimana orang-orang di Maichomp memperlakukan Tom Robinson. Scout bertanya kepada Jem tentang kemunafikan. Jem menjadi sangat marah dan menyuruh Scout untuk diam. Atticus menjelaskan bahwa Jem masih terluka oleh hasil pengadilan. Scout mulai memahami perasaan kakaknya. Dia juga memikirkan tentang Bo Radley. Kehidupan di Maichomp tampak normal, tetapi ada kenangan yang sulit. Scout belajar bahwa dunia tidak selalu sederhana atau adil. Dia tumbuh dewasa dan melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Tiga kejadian aneh terjadi di kota Maichomp pada bulan Oktober. Pertama, seseorang mencoba masuk ke rumah Jude G. Taylor. Jude G. Taylor melihat seorang pria yang kabur dari jendelanya. Kejadian kedua melibatkan teman Atticus, M. Erling Deas. Seorang pria mengikuti Helen, janda Tom Robinson, setelah dia bekerja. M. R. Deas mengancam pria itu dan ancaman itu berhasil. Kejadian ketiga adalah pesta sekolah Halloween. Scout akan memerankan daging babi dalam pertunjukan itu. Dia harus memakai kostum yang besar dan tidak nyaman. Atticus dan Aunt Alessandra tidak bisa pergi ke pesta malam itu. Jadi, Jem mengantar Scout ke sekolah. Udara malam itu gelap dan sunyi.
Mereka berjalan melewati pohon besar di dekat sekolah. Scott merasa sedikit takut dalam kostumnya. Dia tidak tahu bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi. Scott mengenakan kostum HAM untuk pertunjukan sekolah. Dia merasa malu karena kostumnya besar dan aneh. Jem mengantar Scott ke gedung sekolah pada malam hari. Pertunjukan berjalan lambat dan membosankan. Scott tertidur di belakang panggung dan melewatkan gilirannya. Dia akhirnya masuk ke panggung terlambat. Namun, penonton tertawa dan menyukai penampilannya. Setelah pertunjukan, Scott merasa lega. Dia memutuskan untuk tetap memakai kostum HAM-nya pulang. Jalan pulang gelap dan sunyi. Mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Awalnya, mereka pikir itu adalah teman. Tiba-tiba, seseorang menyerang mereka. Ada perkelahian yang kacau di kegelapan. Scott berteriak dan tidak bisa melihat apa-apa karena kostumnya. Scott mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Dia ingat mereka berjalan pulang dari pertunjukan sekolah. Mereka mendengar seseorang mengikuti mereka. Lampu senter mereka tidak bekerja dengan baik. Tiba-tiba, seseorang menyerang Jem. Scott mendengar suara perkelahian. Lalu, orang asing lain datang untuk membantu mereka. Orang itu membawa Jem pulang ke rumah. Scott melihat wajah pria itu di bawah cahaya lampu. Dia mengenali pria itu, tetapi dia sangat terkejut. Pria itu adalah Bo Radley. Bo Radley adalah tetangga yang sangat pemalu. Dia selalu bersembunyi di dalam rumahnya. Ternyata, Bo adalah pahlawan yang menyelamatkan mereka. Scott akhirnya bertemu dan berbicara dengan Bo. Setelah kejadian di hutan, Hecate, serif kota, tiba di rumah Finch. Atticus, Jem, Scott, dan Dr. Reynolds ada di ruang tamu. Hecate melaporkan bahwa mereka menemukan Bob Ewell tewas dengan pisau di dadanya. Atticus percaya bahwa Jem membunuh Bob Ewell untuk membela diri. Namun, Hecate punya cerita yang berbeda. Dia bersikeras bahwa Bob Ewell jatuh di atas pisaunya sendiri. Scott mulai memahami percakapan serius antara dua orang dewasa itu. Hecate mengatakan bahwa terkadang lebih baik membiarkan orang mati tetap sebagai kecelakaan. Dia ingin melindungi Bo Radley dari perhatian publik. Atticus akhirnya setuju dengan Hecate. Dia menyadari bahwa membawa Bo ke pengadilan akan seperti membunuh burung mockingbird.
Scott membandingkan Bo Radley dengan karakter dalam buku yang dibacakan ayahnya. Dia berkata bahwa mengekspos Bo akan seperti menembak burung mockingbird. Atticus berterima kasih padanya karena telah menjelaskan semuanya. Malam itu berakhir dengan keputusan untuk tidak membicarakan kematian Bob Ewell lagi. Scott mengantar Bo Radley pulang ke rumahnya. Mereka berdiri di depan teras rumahnya yang gelap. Scott menyadari bahwa Bo tidak pernah keluar lagi setelah malam itu. Dia membayangkan kehidupan Bo dari jendela rumahnya. Bo telah menyelamatkan hidupnya dan Jem. Atticus mengajarkan untuk memahami orang lain. Scott sekarang mengerti pelajaran itu. Dia berkata, "Halo, Bo," seolah-olah mereka adalah teman lama. Bo masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Scott tidak pernah melihatnya lagi. Dia merasa sedih tetapi juga bahagia. Dia akhirnya bertemu dengan hantu yang ramah itu. Scott pulang dan menemukan Atticus sedang membaca di kamar Jem. Dia berdiri di sana dan memandangi saudaranya. Cerita itu sudah berakhir.